bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Saat semua peserta masuk ke penghalang cahaya, semua orang bisa merasakan aura tragis yang tak terlukiskan menerkam ke arah mereka. Segera, itu menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh banyak orang bergolak dengan intens. Mereka semua dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka. Setelah berhenti, banyak tatapan itu segera berbalik ke arah wilayah inti ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit mengkhawatirkan. Bagian dalam dan luar pada area ini hanya dipisahkan oleh penghalang cahaya tersebut. Namun, area di luar dan di dalam tampak seperti dua waktu yang sangat berbeda. Yang membedakannya adalah sinar matahari di luar terasa hangat, tetapi di tempat ini berisi seutas aura dingin nan kejam. Seluruh langit bukan biru, sebaliknya, itu semacam warna merah gelap. Mata seseorang akan memantulkan cahaya merah ketika seseorang mengangkat kepala dan melihatnya. Tempat itu tampak sangat aneh. Ada hutan primitif yang luas, dan tampaknya, tempat ini tak berujung di bawah langit merah yang gelap. Pohon-pohon raksasa yang tingginya 1000 kaki, berdiri di samping satu sama lain, menyebabkan orang tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah, seluruh tempat itu tidak memiliki batas, terdengar juga auman hewan, yang sesekali menggerakkan jiwa dari seekor binatang buas, yang dipancarkan dari hutan tersebut. Raungan itu mengandung keganasan yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat yang berbahaya. Orang-orang hebat dan perkasa, yang telah memasuki wilayah ini dari kota Wanxiang, secara langsung memecah keheningan asli tempat ini. Langit padat dengan sosok manusia yang tergantung di dalamnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan dan panas berapi-api, ketika mereka melihat tempat ini. Ini akan menjadi arena kompetisi terakhir mereka. Mereka sadar, bahwa, pasti ada banyak ahli yang datang ke tempat yang luas ini dari banyak daerah lain. Segera setelah itu, mereka akan bertemu di tempat tertentu di dalam area inti ini. Akhirnya, mereka akan berakhir dengan pertarungan, untuk menyerap segel nirvana di tangan pihak lain. Pemenang dan yang kalah akan ditentukan oleh hasil pelatihan 1 tahun ini. Tentu saja, sebelum itu, mereka pertama-tama akan mengamati wajah yang mengaduk jiwa, yang cukup untuk merebus darah mereka. Menggerogoti, sekelompok tokoh dengan niat membunuh yang meluap-luap, dengan cepat keluar di depan banyaknya tatapan, sebelum akhirnya mendarat di hutan yang sunyi tak jauh dari situ. Mata iblis jahat gelap dan kejam, menatap tajam ke pintu masuk penghalang cahaya di belakang mereka. Lindong, keluar, deru rendah dan dalam Feng Chang, meresap dengan keinginan untuk membunuh. Apakah kamu sangat ingin memberikan harta jiwa surgawi kamu kepada aku? Suara Lindong ditransmisikan dari dalam tirai cahaya. Kelompok Lindong juga menerobos penghalang cahaya, sebelum muncul di wilayah inti ini. Senyum liar dan keras perlahan muncul di wajah Feng Chang, saat dia melihat kelompok Lindong melangkah ke tempat ini. Dia tahu, bahwa Lindong tidak lagi memiliki jalur retret di tempat ini. Feng Chang bisa melakukan apa yang dia mau, dan menyiksa orang ini, yang telah membuatnya marah sampai 7 turunan. Kelompok Lindong juga secara bertahap turun dari langit, sambil diawasi oleh banyak orang. Mereka mendarat di pohon besar, yang tidak jauh di depan kelompok Feng Chang. Senyum terkandung di wajah mereka, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan. Kekaisaran Lonemun, Kekaisaran Hutan dan Kekaisaran Lihuo, 3 kerajaan super lainnya dari kota Wanxiang, juga mengungkapkan diri mereka dalam jarak yang cukup dekat. Namun, mereka juga tidak segera meninggalkan tempat ini. Alih-alih, mata mereka mengamati wajah-wajah kelompok Lindong, dan kelompok Feng Chang, yang berada di depan mereka, dengan cara panas yang membakar. Pertarungan semacam ini, adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa dengan mudah mengabaikannya. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan untuk memasuki wilayah inti ini, keberanianmu telah mengejutkanku.
Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan mayat kamu kembali ke kerajaan kamu, setelah 100 perang kerajaan berakhir. Feng Chang membuka mulutnya ke arah Lindong, dengan cara yang padat dan berkata. Lindong mengabaikan pria menjengkelkan ini. Matanya menyapu para ahli dari Wind Cloud Empire, dan dengan lembut mengucapkan. Serahkan Feng Chang padaku. Aku akan berurusan dengan Meng Lei itu, ucap api kecil. Flame kecil melambaikan batang logam di tangannya, menghasilkan suara angin yang bergetar, saat dia berbicara dengan suara yang luas dan perkasa. Kamu meninggalkan yang terlemah padaku. Jangan bilang bahwa, kalian berdua berpikir bahwa, kemampuan kalian sudah melebihi kemampuan aku. Ucap Meng Lei. Little Marten menyipitkan matanya, dan bertanya dengan main-main. Ini adalah wilayah inti. Pasti akan ada ahli dari Sekte Super mengamati tempat ini. Kita harus berhati-hati. Yang terbaik bagi kamu untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin. Lindong tersenyum dan berkata. Selain itu, kamu juga harus mengurus roh kecil dan sisanya, ketika kamu berurusan dengan Luo Tong. Kekaisaran awan angin telah merekrut cukup banyak pakar, sementara, kami akhirnya kekurangan jumlah, ucap Lindong. Marten kecil melengkungkan mulutnya dan berkata, tenang. Gadis ini, pada saat ini tidak selemah yang kamu pikirkan. Kekuatan yang dia lepaskan untuk waktu yang singkat, adalah sesuatu yang bahkan, kamu akan mengalami kesulitan untuk berurusan dengannya. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki Lindong? Su Rou di sampingnya berkata dengan wajah merah merona. Rou kecil, masalah melindungi saudaramu dan sisanya, akan menjadi tugasmu. Kami tidak akan bisa mengalihkan perhatian kami ketika saatnya tiba. Lindong tersenyum sambil berkata. Su Rou mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Dia mengangguk dengan agak bertekad. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi kelompok Lindong. Lindong akhirnya perlahan melangkah maju di depan banyak mata setelah melihat Rou ini. Power Yuan perkasa, perlahan mendesing keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang, ketika ia melangkah maju. Panggung 3 Yuan Nirvana, apakah ini kemampuan kamu? Menantang orang lain melintasi tahapan dari kekuatan kamu. Kamu pikir aku ini sampah yang pernah kamu temui di masa lalu? Feng Chang tanpa sadar berkata keras ke arah langit, setelah melihat kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Ucapannya dipenuhi dengan ejekan. Aku sudah berada di puncak 4 Yuan Nirvana Stage. Jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, kamu akan benar-benar mengecewakan aku. Ucap Feng Chang. Feng Chang melangkah maju. Kekuatan Yuan seseorang yang melonjak dari puncak 4 Yuan Nirvana Stage meletus darinya. Itu menyapu langit, membentuk tekanan yang menutupi Lindong dari segala arah. Di bawah kekuatan Yuan Power Feng Chang yang melonjak, aura Lindong jelas tidak menguntungkan. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Feng Chang pasti lebih kuat, ketika datang ke kompetisi antara kekuatan Yuan Power sendiri. Jika hal ini yang benar-benar kamu pikirkan, kamu juga akan mengecewakanku, ucap Lindong. Namun, Lindong hanya tersenyum menghadapi tekanan besar dan kuat dari Feng Chang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Yuan Power, energi mental, dan Devouring Power melonjak bersamaan. Akhirnya, 3 kekuatan Lindong sepenuhnya dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Boom boom, suara ledakan rendah mengalir di pembuluh darah Lindong. Akhirnya, itu menyebar ke semua anggota tubuhnya. Tubuhnya tetap diam untuk sesaat, sebelum gelombang energi hitam keabu-abuan yang aneh, tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuhnya. Energi berwarna keabu-abuan tidak terlalu kuat, dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang yang menyebar melalui langit. Namun, saat energi ini muncul, tekanan Yuan Power yang awalnya menekan Lindong, kini benar-benar runtuh. Tekanan yang berasal dari Feng Chang lenyap dalam beberapa ratus kaki di sekitar Lindong. Energi yang sangat aneh, ucap seseorang. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti, mengapa Yuan Power murni asli Lindong tiba-tiba akan berubah menjadi energi yang tidak biasa. Namun, energi semacam ini, naik di atas kekuatan Yuan murni. Kalau tidak, itu tidak mungkin untuk menyebabkan 4 kekuatan Yuan Nirvana panggung Feng Chang runtuh sampai seperti itu. Lindong ini memang memiliki sesuatu untuk mendukungnya.
Ucal Mulin. Mata Mulin dan yang lainnya juga sangat terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, mereka semua terkejut dengan perubahan kekuatan dari Lindong ini. Pertarungan ini akan lebih menarik dengan cara ini. Kalau tidak, semuanya akan terlalu membosankan. Ucap Feng Chang. Sebuah kejutan melintas di wajah Feng Chang. Segera, dia tersenyum lebar. Kedua matanya langsung menjadi keras dan kejam di saat berikutnya. Dia mengulurkan jari panjangnya, dan memotongnya di udara. Slas-slas. Angin kencang tiba-tiba terbentuk, setelah jari menebas ke bawah, sekitar 200 kaki besarnya, bila angin tenaga Yuan langsung terbentuk di jari-jarinya. Setelah itu, bila angin itu merobek udara, dan bergegas menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Swoosh! Tubuh Lindong bergetar. Dia langsung berubah menjadi Afterimage yang bergegas keluar. Kekuatan gabungan hitam keabu-abuan diaglomerasikan di atas permukaan tubuhnya, seperti meteorit hitam keabu-abuan, lalu ditembakkan dalam garis lurus, dan bertabrakan dengan dua pisau Yuan Power yang tajam. Bang! Ledakan rendah dipancarkan dari langit. Dua bilah angin Power Yuan hancur berantakan. Cahaya hitam keabu-abuan bergegas keluar, dan muncul di depan Feng Chang. Bayangan tinju mendesis keluar, muncul seperti badai. Itu berisi keganasan yang mengejutkan, karena mengarah tubuh Feng Chang. Feng Chang hanya mendengus dingin di hadapan serangan dahsyat dari Lindong ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, Mighty Yuan Power berubah menjadi tornado yang berputar, yang benar-benar memblokir serangan Lindong seperti bayangan tinju. Boom boom boom, pukulan meledak ke Yuan Power angin yang berputar-putar. Setiap benturan mengeluarkan suara yang merusak telinga. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membentuk suara terus-menerus, yang menyebar di langit dengan cara memekakkan telinga. Setelah pelepasan gelombang sonik itu, ada riak ganas yang meletus karena tabrakan yang intens. Hanya 10 detik yang singkat. Namun, keduanya sudah melakukan puluhan kali jual beli serangan, dengan sikap yang sangat sengit. Tabrakan itu sangat mengejutkan mata seseorang. Seluruh area benar-benar sunyi, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Ekspresi banyak orang berubah sedikit. Hanya riak remanen yang menyebar terpisah, itu sudah cukup untuk menakuti beberapa ahli tahap Yuan Nirvana. Mereka benar-benar mengalami kesulitan untuk membayangkannya, bagaimana Lindong dapat mengandalkan kekuatan ketiga Yuan Nirvana stage-nya untuk bertarung secara langsung dengan Feng Chang, yang telah mencapai puncak keempat stage Yuan Nirvana. Mereka berdua belum melepaskan seni bela diri yang kuat sampai saat ini, dan mereka saling menantang untuk melihat seberapa kuat fondasi mereka. Anak ini memang memiliki kemampuan, yang orang biasa tidak sadari. Karena memiliki keberanian, untuk langsung menantang dan menghadapi kemarahan kerajaan super. Bang! Tabrakan hebat lainnya terjadi. Kekuatan Yuan yang menakutkan terbelah. Tubuh Lindong dan Feng Chang terguncang, sampai mereka terhentak mundur 10 langkah ke belakang. Napas mereka sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun, keganasan di mata mereka menjadi semakin intens. Meng Lai, pimpin yang lain dan habisi semuanya. Tinggalkan Lindong untuk aku tangani. Ucap Feng Chang. Wajah Feng Chang ganas saat dia berteriak dengan cara yang menyeramkan. Dimengerti, jawab Meng Lai. Senyum kejam muncul di wajah Meng Lai, ketika dia mendengar perintah ini. Dia mengangguk. Sebuah kejahatan terungkap di matanya, saat mereka berbalik ke arah kelompok Little Flame tak jauh dari situ. Ledakan. 2 Flame kecil melangkah maju. Batang logam di tangannya merobek udara. Aura mengerikan menyebar terpisah. Pada saat ini, dia muncul seperti binatang buas, yang sekali lagi bangkit dari tidurnya. Kakak kedua, aku akan menyerang. Teriak api kecil. Darah melonjak dalam mata Little Flame. Dia mendengung saat tubuhnya yang kuat bergegas menuju Meng Lai, sambil ditemani oleh bayangan yang sangat besar. Pertarungan antara kedua belah pihak benar-benar meletus pada saat ini. Ledakan. 2 Sosok berotot Little Flame melesat ke depan, dengan kekuatan represif yang menakjubkan. Bahkan, aura pembunuh Meng Lai dapat ditekan, ketika aura jahat meluap keluar dari tubuh Little Flame. Sebelum Little Flame mendekati targetnya, batang logam berwarna hitam di tangannya, sudah bergerak maju. Dengan kekuatan yang seberat gunung, batang logam merobek udara, dan meledak tanpa ampun ke arah titik vital Meng Lai.
"Hei, kamu mencari kematianmu sendiri, bangsat!" teriak Meng Lai. Ketika Meng Lai melihat Little Flame yang menyerangnya, matanya membeku, karena aura jahat luar biasa yang ada di sekitar tubuh Little Flame. Namun, seringai masih keluar dari mulutnya. Dengan memegang telapak tangannya, palu raksasa berwarna lumpur muncul di tangannya. Dia kemudian mengayunkannya dengan kedua tangannya, dan membantingnya dengan ganas. Dentang! Saat batang logam bertabrakan dengan palu raksasa, suara memecahkan telinga bergema di udara. Riak gelombang energi yang terlihat menyebar dari titik bentrokan, dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Meraung! Pohon tinggi besar di bawah mereka berdua sedang diiris ketika melintasi tengahnya, dan hancur dalam sekejap. Ketika pohon tinggi itu pecah dan jatuh, debu menembus langit. Kekuatan yang ditampilkan semacam itu agak mengerikan. Desir. Ketika debu memenuhi langit, dua sosok yang dipenuhi aura jahat nyaris terhenti, sebelum mereka mulai bergerak maju lagi. Tanpa menunggu para penonton, untuk kembali ke akal sehat mereka, batang logam dan palu raksasa bertabrakan dengan panik satu sama lain di udara. Gelombang keras riak angin menyapu daerah itu terus-menerus. Dari jauh, Mulin dan rekan-rekannya sedang melihat pertempuran antara Little Flame dan Meng Lai, sementara ekspresi wajah mereka berubah semakin serius. Kemampuan orang besar ini juga sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatan aslinya di depan monumen Nirvana. Mulin perlahan berkata, Mu Hanyu mengangguk dengan ringan. Ada jejak keheranan yang kuat di matanya yang indah. Dia jelas tahu tentang kemampuan Meng Lai. Namun, meskipun pertempuran di depan matanya sangat brutal, sosok berotot itu tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Lebih jauh lagi, jenis aura jahat yang api kecil pancarkan, jauh lebih kuat daripada Meng Lai, yang memiliki banyak nyawa dan darah di tangannya. Aku khawatir, kelompok Lindong tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaannya. Kata Mulin dengan suara yang dalam. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke sisi lain, di mana Luo Tong memimpin sekelompok praktisi Wind Cloud Empire, dan mengepung Little Marten, yang belum mengambil tindakan apapun bersama rekan-rekannya. Bahkan, setelah dihadapkan dengan situasi seperti itu, wajah Little Marten yang tampan, tetap dengan ekspresinya yang acuh tak acuh, tanpa ada tanda-tanda kekhawatiran sedikitpun. Rohu kecil, aku akan menyerahkan sisa praktisi kepada kamu. Ingat, jangan biarkan Lindong dan Little Flame terganggu, ucap Marten kecil dengan acuh tak acuh, dan memandang Luo Tong setelah meregangkan punggungnya. Baik, jawan Surou. Surou menggigit bibir merahnya, dan mengangguk berulang kali. Aku khawatir bukan urusanmu, untuk memutuskan apakah mereka akan terganggu atau tidak. Luo Tong mencibir. Ada 5 praktisi panggung 3 Yuan Nirvana di belakangnya. Dengan penambahan dirinya sendiri, tidak akan menjadi masalah bagi barisan ini untuk menangani Little Marten dan rekan-rekannya. Namun, tepat ketika Luo Tong selesai mencibir, dia melihat sudut mulut Little Marten meringkuk menjadi seringai. Segera, Luo Tong merasa menggigil di punggungnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Little Marten dengan aneh menghilang. Fakta bahwa Luo Tong mampu melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana, itu membuktikan bahwa dia agak mampu. Karena itu, ketika sosok Little Marten menghilang, cahaya keemasan dan Yuan Power yang kuat, menyembur keluar dari tubuh Little Marten. Swoosh! Tepat ketika cahaya keemasan memancar keluar, sosok seperti iblis muncul di depan mata Luo Tong. Kemudian, dia melihat Little Marten mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah tamparan menyapu udara. Bruak! Saat tamparan menyapu udara, angin kencang yang luar biasa terbentuk, dan mendarat di wajah Luo Tong dengan kecepatan kilat. Segera, suara logam dikeluarkan, dan Luo Tong dikirim terbang oleh tamparan Little Marten. Menstabilkan dirinya yang tertekan, wajah Luo Tong masih dilindungi oleh Nirvana Golden Body-nya. Namun, wajahnya terlihat bengkak dan tampak sangat lucu. Kamu, teriak Luo Tong. Dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya, Luo Tong menatap Little Marten, yang berjalan santai ke arah Luo Tong. Kesiapan Luo Tong telah diam-diam mencapai level tertinggi. Serangan sebelumnya dari Little Marten, telah membuatnya menyadari, bahwa kekuatan orang yang tampan dan jahat ini agak menakutkan. Setidaknya, ketika dia bertarung dengan Lindong malam itu,
yang terakhir tidak memaksanya ke keadaan tertekan. Sebenarnya, orang ini adalah yang paling menakutkan dari mereka bertiga. Pikir Luo Tong. Pikiran ini secara misterius muncul dalam pikiran Luo Tong. Segera setelah itu, tubuhnya berkeringat dingin, dan dia mengepalkan giginya dan berteriak. Kalian semua, ambil tindakan sekarang dan tangkap gadis itu. Selama dia bisa menangkap Surou, Lindong dan rekan-rekannya tidak akan berani bertindak gegabah untuk mencegah kerusakan pada Surou. Ketika momen itu datang, situasi akan menguntungkan mereka. Meskipun itu tidak terhormat untuk menggunakan metode seperti itu, terhadap seorang gadis remaja, dia tidak bisa terlalu peduli pada saat ini. Masih punya waktu untuk meneriakkan perintah ya, ucap Martin kecil. Ekspresi wajah Little Marten sedikit dingin. Dengan melangkah maju, dan Denvan anehnya, Little Marten tiba-tiba menghilang lagi. Setelah melihat adegan ini, sosok Luo Tong buru-buru mundur. Namun, setelah beberapa detik, sesosok Marten kecil muncul di hadapannya seperti parasit lengket. Tamparan terbang di udara, dan Luo Tong dikirim terbang lagi. Bajingan, teriak Luo Tong. Ketika para praktisi kekaisaran angin awan yang lainnya melihat adegan ini, adegan di mana praktisi panggung For Yuan Nirvana direduksi menjadi keadaan yang sedemikian menyedihkannya, mereka tidak bisa membantu, tetapi merasa terpana. Tanpa ragu-ragu dan dengan raungan, mereka mengambil tindakan bersama, dan mengulurkan tangan mereka ke arah Surou. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Sukui berubah drastis. Di sebelahnya, Surou menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian, dia mengambil langkah maju, dan dengan tekad yang jarang terlihat, dia berbicara dengan suara gemetar. Kakak, kamu bukan lawan mereka. Biarkan aku yang menangani ini. Rohu kecil, teriak Sukui. Sukui terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat Suruo mengulurkan jari putih jadinya yang ramping, dan menggigitnya dengan lembut dengan mulutnya. Jejak darah merembes keluar dari ujung jarinya. Dia kemudian menarik lengan bajunya, dan mengungkapkan beberapa simbol aneh di pergelangan tangannya yang seputih salju. Darah dari ujung jarinya menetes ke salah satu simbol di pergelangan tangannya, dan simbol itu menjadi encer dengan segera. Ketika simbol itu menjadi encer, energi yang sangat besar yang mengejutkan Sukui, menyembur keluar seperti ular piton yang terbangun dari tidurnya, sambil menunjukkan kekuatan yang menjulang. Energi hijau gelap yang aneh melengkung di sekitar tubuh Surou. Rambut panjang hitam legamnya melayang di belakang punggungnya, dan diwarnai hijau oleh energi aneh itu. Saat Surou mengangkat kepalanya, wajahnya yang anggun melonjak karena kekejaman. Dia perlahan mengangkat tangannya yang putih pucat, dan kemudian mengepalkannya dengan tiba-tiba. Bang! Gelombang energi bercahaya kekerasan yang berwarna hijau, tiba-tiba menyapu daerah itu. 5 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana terbentur ke belakang, dan ketika mereka mendarat, mereka tampak sangat menyedihkan. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mengalihkan perhatian saudara Lindong, teriak Surou. Surou memperingatkan dengan suara yang dingin dan renyah, saat tubuhnya melonjak dengan energi keras, dan matanya yang hijau menyala menatap kelima praktisi Wind Cloud Empire, yang ekspresi wajahnya telah berubah secara drastis. Mereka benar-benar membuat area ini menjadi sangat mencekam dengan pertarungan mereka. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang, ketika mereka melihat pertempuran yang meletus secara bersamaan di langit. Di sisi Lindong, pertempuran telah terjadi habis-habisan, karena kekuatan dan serangannya melebihi harapan semua orang. Perang ini semakin menarik. Pada saat ini, langit telah dibagi menjadi beberapa medan pertempuran, dan yang paling menarik perhatian adalah antara Lindong dan Feng Chang. Siapapun dapat mengatakan, bahwa kedua orang ini adalah inti dari kelompok mereka masing-masing. Tidak peduli siapapun dari mereka yang kalah, itu akan memberikan pukulan besar pada moral kelompok yang kalah. Ucap penonton. Ledakan. 2R. Kedua sosok seperti iblis itu bertarung dengan kejam, dengan kecepatan kilat di langit. Gelombang suara seperti guntur bergema di seluruh langit, memicu rasa takut dan gentar di hati banyak orang. Satu kesalahan saja, adalah sesuatu yang diperlukan untuk kalah dalam pertempuran. Wajah Feng Chang suram. Selama pertukaran sebelumnya, dia menemukan, bahwa dia tidak bisa benar-benar menekan Lindong dengan penguasaan For Yuan Nirvana untuk Yuan Power.
Apakah itu karena energi aneh itu? Gumam Feng Chang. Feng Chang menatap energi hitam keabu-abuan yang mengelilingi tubuh Lindong. Pupil matanya melebar, dan dia bisa merasakan bahwa setiap kali Lindong dan dia bertukar pukulan, sebagian dari kekuatan serangannya akan menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, serangan Lindong tiba-tiba akan menjadi jauh lebih kuat. Perasaan semacam itu, seolah-olah kekuatan yang hilang telah diserap oleh Lindong. Ada yang aneh dengan orang ini, aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut. Pikir Feng Chang. Saat pemikiran ini melintas di benak Feng Chang, ekspresi wajahnya menjadi suram. Dia mengambil napas dalam-dalam dari udara, dan kekuatan Yuan yang melonjak di sekujur tubuhnya mendidih seketika. Pada saat ini, matanya menjadi sangat tidak normal. Melolong. Tiba-tiba, angin kencang mulai terbentuk di langit. Akhirnya, angin kencang muncul menjadi kolom tornado besar, dan kekuatan ripping yang mengerikan, menyapu langit dengan ganas. Dari adegan ini, siapapun bisa mengetahuinya, bahwa Feng Chang tidak dapat membantu, tetapi menggunakan seni bela dirinya untuk mencoba dan menekan Lindong. Lindong, tidak peduli seberapa mampu kekuatan kamu, aku akan mengambil hidup kecilmu yang menyedihkan ini. Teriak Feng Chang. Feng Chang meraung ke langit. 4 tornado besar berputar dengan gila di sekujur tubuhnya. Dari jauh, itu menampilkan kekuatan yang tangguh. Ini adalah, ucap Mulin. Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat adegan ini, pupil mata mereka membesar. Rupanya, mereka mengenali seni bela diri yang kuat, yang kini ditampilkan Feng Chang. Palem tornado iblis hebat, teriak Feng Chang. Dengan wajah yang tampak menyeramkan, Feng Chang mengganti segel tangannya, dan keempat tornado melonjak ke depan dengan tiba-tiba. Kekuatan Yuan yang sangat keras tetap hidup di dalam tornado. Ketika tornado melonjak ke depan, banyak wajah besar, samar-samar terlihat terbentuk dan mendidih dengan aura iblis. Boom-boom, 4 tornado raksasa merobek langit seperti naga yang meneror, yang terbuat dari angin. Angin kencang yang kuat langsung merobek 4 jalan besar di hutan liar, yang ada di bawah pertarungan. Jelas, seni bela diri yang ditampilkan Feng Chang adalah seni bela diri jiwa yang agak kuat. Tampilan kekuatan ini, akan membuat wajah seorang praktisi panggung For Yuan Nirvana seperti Mulin berubah serius. Mereka tahu, bahwa jika mereka yang melawan Feng Chang, mereka mungkin harus mati-matian untuk menangani serangan itu. Aku mungkin tidak pandai dalam banyak hal, tapi, aku berkemauan keras, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun dariku. Ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat 4 tornado raksasa seperti telapak tangan. Dengan tertawa kecil, segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, 5 sinar cahaya berwarna hitam keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Memadatkan, teriak Lindong. Saat sinar cahaya membeku, mereka terwujud menjadi 5 jari kuno dan besar dalam sekejap mata. Kemudian, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, jari-jarinya berbaris dalam garis lurus, dan menjadi tangan besar yang memancarkan aura kuno dan buas. Namun, kali ini, tangan besar ini berbeda dari yang sebelumnya. Warnanya gelap keabu-abuan, dan ada sedikit jejak misterius di dalamnya. Saat tangan besar terbentuk, dimensi ketiadaan meledak. Bayangan samar terlihat, dan aura yang sangat kuat mungkin mulai menyelimuti udara. Seni bela diri jiwa, teriak penonton. Banyak tatapan diarahkan pada bayangan yang keluar dari dimensi ketiadaan, dan teriakan keterkejutan bisa terdengar terus-menerus. Para penonton dapat merasakan, bahwa seni bela diri yang baru saja ditampilkan Lindong, adalah seni bela diri jiwa yang sangat kuat. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil, hancurkan. Teriak Lindong. Ekspresi wajah Lindong intens. Ketika dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, bayangan yang keluar dari dimensi ketiadaan melambaikan tangannya pada saat ini juga. Segera, tangan besar keabu-abuan itu mendesing melintasi udara, menciptakan getaran dahsyat melalui ruang udara, yang telah dilalui sebelumnya. Akhirnya, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, tangan itu mendarat dengan ganas ke telapak tangan yang terdiri dari 4 tornado, yang dipenuhi dengan Yuan Power. Gemuruh. Ketika tabrakan itu terjadi, seolah-olah, seluruh langit dan bumi bergetar. Gelombang gemuruh memekakkan telinga bergema dengan panik di seluruh area.
Para praktisi yang berada di dekat medan perang, secara langsung dipengaruhi oleh gelombang kegaduhan. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi, dan mereka mundur dengan cepat dari daerah itu. Aku ingin melihat, berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Teriak Feng Chang. Ketika telapak tornado diblokir, ekspresi wajah Feng Chang semakin sengit. Namun, nada kesungguhan mulai berkembang di balik ekspresi wajahnya yang ganas itu. Kekuatannya memang telah mengungguli Lindong, dan dia bahkan menampilkan seni marsial jiwa yang kuat, namun, dia masih gagal mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan mantap. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak berani meremehkan kekuatan Lindong lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang gagal total dalam pertempuran ini. Jelas, Feng Chang tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena itu, ketika dia melihat telapak angin tornadonya terhalang, dia mengambil langkah ke depan, dan gelombang-gelombang kekuatan Yuan yang kuat, menyembur keluar dari tubuhnya. Mengubah segel tangannya, ia membentuk 4 tornado raksasa yang menyapu Lindong, dengan kekejaman yang jauh lebih ganas. Semakin banyak serangan yang kamu luncurkan padaku, aku pasti akan memblokirnya. Teriak Lindong dengan pedenya. Menghadapi serangan liar dan sangat kuat dari Feng Chang, mata Lindong juga terbakar oleh amarah pertempuran. Saat dia membalik tangannya, gelombang-gelombang Fusion Force menyembur keluar dari tubuhnya terus-menerus. Gelombang Fusion Force akhirnya terwujud menjadi tangan besar, yang meledak menuju telapak tornado dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Boom boom boom, tabrakan yang mengerikan dan brutal terus terjadi di langit. Ekspresi wajah banyak penonton secara bertahap berubah suram, ketika mereka melihat gelombang energi yang menyapu langit. Biasanya, jenis seni bela diri jiwa yang kuat ini mengkonsumsi jumlah Yuan power yang mencengangkan. Saat ini, pertempuran antara kedua individu ini telah mencapai klimaksnya. Siapapun yang tidak bisa mempertahankan dan menyerah terlebih dahulu, ia akan dilahap oleh serangan hebat lawannya segera. Dari perspektif yang berbeda, Feng Chang memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung semacam ini. Setelah semuanya, dia adalah seorang praktisi tahap 4 Yuan Nirvana, yang satu tingkat lebih tinggi dari Lindong. Penguasaan Yuan powernya jauh lebih halus daripada Lindong juga. Jika pertempuran gesekan ini berlanjut, Lindong akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, itu yang akan terjadi. Namun, setelah Lindong menunjukkan kekuatan mengerikan semacam itu, yang jauh melebihi kemampuan praktisi 3 Yuan Nirvana, tidak ada yang akan menganggapnya dalam kasus ini, dengan cara yang biasa. Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang mencapai klimaksnya, di sisi lain, pertempuran antara api kecil dan Meng Lai telah sengit dan kejam, sepanjang jalan pertempuran dimulai. Batang logam dan palu raksasa sedang diacungkan ke udara. Setiap gerakan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk membelah gunung yang terbuka, dan menghancurkan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Ledakan. Dua sosok berotot saling bertabrakan tanpa ampun, sebelum riak energi yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan. Di bawah mereka, hutan besar dengan biadabnya meledak menjadi debu, dan menjadi tanah luas yang datar. Kedua sosok itu terlempar ke belakang, oleh energi dahsyat dalam keadaan menyesal, dan mendarat dengan ganas di tanah. Menciptakan jejak tanah yang dalam, dan panjangnya sekitar 100 kaki. Cui! Meng Lai melompat dari tanah dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan kemudian meludahkan seteguk darah. Gelombang rasa sakit yang samar bisa dirasakan pada dirinya. Dalam pertukaran sebelumnya, tubuhnya telah menerima lebih dari 10 pukulan brutal dari Little Flame. Secara alami, Little Flame juga menerima lebih dari 10 pukulan darinya pada saat bersamaan. Namun, yang membuat Meng Lai kesal adalah, bahwa tubuh Little Marten sangat kuat. Tingkat kerusakan yang dilakukan oleh serangan Meng Lai pada tubuh Little Flame, tidak mencapai harapan sebelumnya. Karena kamu berani bermain dengan aku akan bermain dengan kamu sampai kamu mati. Teriak Meng Lai. Kejahatan di wajah Meng Lai semakin jelas. Rupanya, dia tidak senang, karena telah dipaksa oleh Little Flame ke kondisi ini. Menjilati bibirnya dengan lidahnya yang merah tua, Meng Lai tiba-tiba membuka kakinya, dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke depan. Ototnya mulai bergetar dengan lengkungan aneh.
Pada saat yang sama, gelombang energi terburu-buru memanjang keluar dari kakinya. Pada saat ini, sebidang tanah luas di sekitarnya mulai bergetar hebat. Getaran tanah menjadi semakin ganas, akhirnya, retakan dan celah mulai terbentuk, dan memanjang di sekitar tubuh Meng Lai. Pada saat itu, seolah-olah terjadi gempa bumi. Gelombang seismik hebat, teriak Meng Lai. Meng Lai melesat maju, dan raungan tak berperasaan keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia membungkuk di atas tubuhnya, dan mendaratkan pukulan ganas di tanah di depannya. Bang! Sepotong tanah tempat ia mendaratkan pukulannya mulai pecah, dan celah besar terbentuk di bawah kepalan tangannya, dan merobek tanah dengan kecepatan kilat. Menyebabkan banyak pohon raksasa dan tinggi runtuh di jalan. Kecepatan pada perluasan celah sangat cepat. Dalam sekejap mata, celah itu mencapai 10 meter dari Little Flame. Kemudian, batu-batu remuk yang tak terhitung jumlahnya di celah itu, mulai mengeluarkan gelombang energi yang mengerikan. Pada saat ini, batu-batu yang dihancurkan muncul menjadi sebuah piton besar, yang menerjang ke arah dada Little Flame dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Suara yang dalam dan rendah bergema di udara, dan tubuh berotot Little Flame melesat ke belakang, mematahkan ratusan pohon raksasa di jalannya, dan melecutkan pasir dan batu ke udara. Setelah melihat ini, seringai menyeramkan muncul di wajah kapalan Meng Lai. Namun, tepat ketika senyum itu muncul di wajahnya, pupil matanya mulai melebar. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok hitam melonjak keluar dari tempat Little Flame mendarat. Pemandangan ini akan menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Kecoa yang tidak bisa dibunuh. Gumam Meng Lai. Setelah Meng Lai melihat Little Flame tidak terluka parah oleh serangannya yang kuat, ekspresi wajah Meng Lai berubah suram. Setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya, dan membombardir tanah dengan tinju lagi. Celah lain meletus dan memanjang melalui tanah seperti garis hitam tebal, yang melonjak ke arah sosok yang melesat maju ke arah Meng Lai. Bang! Saat tanah terbelah, piton batu besar dan hancur, yang dilalap energi mengerikan, menerjang Little Flame. Namun, kali ini, ketika piton raksasa itu menerjang, sosok hitam itu mengusap cakar harimau hitam yang besar. Cakar harimau memancarkan semacam aura mengerikan, dan akhirnya memukul ular piton besar itu dengan satu gesekan. Ledakan. 2 Sebuah kekuatan besar meletus dari kaki harimau, dan piton batu naksir meledak segera. Apa? Teriak Meng Lai. Setelah melihat adegan ini, ekspresi wajah Meng Lai berubah drastis. Dan sebelum Meng Lai bisa melakukan apapun, sosok hitam itu melonjak ke depan, dan flame kecil muncul di hadapannya. Namun, pada titik ini, lengan Little Flame telah diubah menjadi 2 anggota tubuh harimau yang berwarna hitam. Vena yang bergerak-gerak di kaki harimau itu, tampak seperti naga muda, mengeluarkan energi buas yang menakutkan pada saat yang sama. Ini adalah, mata Meng Lai menyusut, ketika dia melihat 2 cakar harimau yang asli. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, flame kecil mengepalkan cakarnya, saat matanya melonjak dengan cahaya merah. Seperti harimau hitam yang asli, yang merobek jantung mangsanya, cakar Little Flame menghujani dada Meng Lai tanpa ampun. Dentang, suara logam terdengar di udara. Dada Meng Lai sebenarnya menyerah dalam serangan itu. Untungnya, dia memiliki tubuh Nirvana Golden for Nirvana Stage, jika tidak, hatinya akan dihancurkan oleh cakar Little Flame. Namun, meskipun tubuh emas Nirvana Meng Lai mampu memblokir pukulan Little Flame yang sangat kuat, tubuhnya masih terbang ke belakang. Di bawah banyak tatapan heran, dia meludahkan seteguk darah. Seluruh area menjadi gempar. Pertempuran antara Little Flame dan Meng Lai sungguh biadab. Kedua pukulan mereka mendarat tepat di tubuh mereka masing-masing. Semua orang tahu, bahwa jika pukulan semacam ini mendarat pada orang lain, tubuhnya akan meledak menjadi kabut darah. Lin Yan itu sangatlah brutal. Ucap Mulin. Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat Meng Lai, yang terkenal karena kebiadabannya, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dalam pertempuran mat-matiannya melawan Little Flame, mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara dingin. Ekspresi wajah mereka tumbuh sangat serius. Sekarang, mereka akhirnya menemukan, bahwa setiap individu dari trio Lindong sebanding dengan praktisi tahap 4 Yuan Nirvana.
Dengan cara ini, mereka setara dengan 3 praktisi tahap 4 Yuan Nirvana. Formasi dan kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kerajaan super itu. Penemuan ini membuat senyum pada Mulin, dan wajah rekan-rekannya agak terlihat pahit. Meskipun mereka tidak dianggap benar-benar luar biasa di antara kekaisaran super, fondasi mereka masih jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan kekaisaran super yang lain. Namun, pada akhirnya, 3 praktisi ini yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, masih dapat melampaui mereka. Bahkan, jika mereka optimis tentang perbedaan ini, mereka masih memiliki kesan tidak seimbang tentang situasi di hati mereka. Luo Tong itu, sangat menyedihkan. Mu Hanyu tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Mulin tertawa pahit, dan menatap hutan yang jauh. Suara pohon tumbang bisa didengar terus-menerus. Dia bisa melihat, bahwa, satu sosok dipukuli seperti karung tinju. Sosok itu adalah Luo Tong dari Wind Cloud Empire. Dia juga seorang praktisi panggung 4 Nirvana, namun, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan balik, di tangan pemuda tampan yang jahat itu. Lawan dari kerajaan awan angin semuanya sakit jiwa, ucap Mulin. Mulin menghela nafas. Peluang Wind Cloud Empire memenangkan pertempuran ini tampaknya lebih rendah dan lebih kecil. Itu karena, ledakan kekuatan tiba-tiba dari kelompok Lindong agak menakutkan. Feng Chang juga ditekan oleh Lindong, ucap penonton. 2 dari mereka mengangkat kepala dan menatap langit yang jauh. Pertempuran di sana sangat intens. Namun, meskipun Feng Chang telah menampilkan seni bela diri jiwa, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan Lindong. Ketika seni bela diri jiwa mereka bertabrakan, bahkan tampaknya Lindong lebih unggul dari Feng Chang. Namun, mata Mu Hanyu yang indah berkedip, dan dia berbicara dengan suara lembut. Feng Chang masih memiliki kartu asnya. Ekspresi wajah Mulin sedikit berubah dan mengangguk. Sampai sekarang, Feng Chang belum menggunakan harta karun jiwa surgawi, yang telah diperolehnya selama pelelangan. Jika kekuatan Heavenly Soul Tracer dilepaskan, Lindong mungkin tidak bisa menahannya. Bang! Di langit, jari-jari besar kuno sekali lagi meledakkan 4 telapak tornado, yang datang dari berbagai sudut licik. Gelombang kejut-kejut mengirim Lindong, dan Feng Chang terbang lebih dari beberapa ratus meter. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka di langit dengan cepat. Pada saat ini, kedua wajah mereka pucat pasi. Tampaknya, bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menangani kelelahan berat dari pertukaran pukulan sebelumnya. Feng Chang menghapus noda darah di sudut mulutnya. Dengan ekspresi seram di wajahnya, dia menatap ke arah Meng Lai. Sudut matanya berkedut dan berbicara dengan suara serak. Aku tidak pernah membayangkan, kalian semua menyembunyikan kemampuan kalian sampai sejauh itu, ucap Feng Chang. Gimana rasanya? Tidak enak kan, menendang lempengan besi? Lindong mencibir, sambil merentangkan tangannya yang kebas. Memang sedikit merepotkan, tapi itu terlalu tinggi untuk menyebut dirimu sebuah lempengan besi. Ucap Feng Chang. Mulut Feng Chang meringkuk, dan jejak yang dingin merembes keluar dari matanya. Segera setelah itu, dia mencapai telapak tangannya, dan perlahan-lahan berkata, awalnya, aku masih berpikir, bahwa aku tidak perlu menggunakannya. Namun, aku tidak tahan lagi dengan kenyataan, bahwa kamu masih hidup selama ini. Karena itu, tidak peduli seberapa merepotkannya dirimu, aku harus mengambil hidupmu hari ini. Ucap Feng Chang. Kekejaman muncul di wajah Feng Chang secara tiba-tiba. Segera, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya hitam yang menutupi surga menyembur keluar darinya. Di bawah banyak tatapan heran, segel logam berwarna hitam muncul. Feng Chang akhirnya tidak bisa membantu, tetapi melepaskan kartu trufnya, harta karun jiwa surgawi. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.